Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Waalaikumsalam. wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, teman-teman Majelis Taklim Al-Bayyinah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita semuanya diberikan karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kenikmatan iman. Dengan keimanan inilah seseorang bisa menjalani kehidupan dengan indah. Dengan keimanan yang ada inilah maka daya upaya yang kita jalani di dunia ini menjadi bernilai. Dengan keimanan ini pula lah kehidupan seseorang menjadi bernilai. Bermodalkan iman inilah maka manusia ketika mendapatkan nikmat dia itu tidak akan berlupa diri. Dengan keimanan pula lah manusia ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, dia pun tidak berkeluh kesah dan juga dia bisa bersabar. Ajaban li amrul mu'min, inna amra kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara urusan orang-orang yang beriman itu. Segala kehidupannya menjadi indah manakala in asobahu syar, jika dia mendapatkan kebaikan, fasyakara fakana khairullah, maka dia bisa bersyukur dan sesungguhnya syukur itu baik baginya. Fa in asobahu dharra, jika dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, fasobar, maka dia bisa bersabar. Fakana khairullah, dan kesabaran itu menjadikan baik bagi dia. Sehingga kita melihat negara yang mungkin saat ini sedang babak belur, hancur luluh lantah seperti Palestina yang kita cintai bersama-sama itu, pernahkah kita mendengar ada orang Palestina yang meninggal karena bunuh diri? Nggak ada. Kenapa? Karena ada iman dalam dadanya. Di sisi yang lain ada yang katanya negara maju, kemajuan zamannya yang banyak sekali orang yang memuja-muja, tapi populasi, indeks angka bunuh dirinya itu juga tinggi. Kenapa? Karena tidak ada iman. Sehingga bersyukurlah kita semuanya sehingga saat ini yang sering mungkin kita tidak ucapkan, lantunkan rasa syukur ini, bahwa kita menyadari bahwa iman ini betul-betul nilainya sangat mahal, sangat-sangat mahal. Perlu kita jaga, perlu kita pupuk kita, karena iman sendiri bisa naik, bisa turun. Semoga Allah selalu mengaruniakan iman yang amin, hati yang khusyuk, dan juga lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau yang mendampingi dakwah beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kita semua sebagai umatnya. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara untuk kita mendapatkan syafaat itu adalah kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cara kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad salah satunya adalah kita harus kenal. Kita kenal dengan sosok yang kita cintai ini. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang. Maka kita harus mengenal untuk bisa menyayangi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dimampukan oleh Allah untuk mengenal
pribadi yang sangat mulia, pribadi yang berakhlak mulia sampai dipuji Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah pribadi yang mempunyai akhlak yang mulia. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Syaibah, kemudian terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Iya, oh iya, mumpung ada Rian ya, saya ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga ayahanda Rian mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, diampunkan segala dosa-dosanya, anak-anak dan keluarganya diberikan kesabaran, menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah yang akan menjadi investasi akhirat ayahanda. Mohon maaf juga belum bisa takziah karena pas bisa kesini ya pas Ahad sekali gitu. Semoga tidak membatasi hubungan kita yang dari saat ini gitu. Maka kemudian Abdul Muttalib melanjutkan, Abdul Muttalib menjadi pemimpin terus lama sampai akhirnya ada sebuah peristiwa yang dahsyat, yang kejadian ini bermula dari Yaman. Di Yaman dulu itu sebetulnya adalah penduduk asli kaum Yaman itu kalau kita tahu adalah kaum Saba. Ingat ya, kaum Saba, negerinya Ratu Balkis. Sebelum datangnya Islam dahulu, negeri Yaman ini adalah negeri yang telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Sudah terkenal memang zaman dahulu itu. Salah satu bangunan yang amat terkenal itu adalah bendungan Ma'rib, bendungan raksasa Ma'rib. Sampai akhirnya bendungan tersebut itu jebol, banjir besar melanda hingga daerah sekitarnya, sehingga para penduduk itu terpaksa pindah ke negara-negara lain. Ini singkat kisah Yaman Sabah itu dulu memang sudah negeri yang dan teknologinya sudah maju. Maka ya kita perlu belajar kembali apakah teknologi yang maju ini hanya kita alami atau dialami oleh orang-orang sebelumnya juga sebetulnya maju-maju. Ternyata kalau kita melihat sejarah, kecanggihan teknologi itu sudah pernah diciptakan oleh kaum-kaum sebelum kita loh. Ada kaum Ad, kaum Samud, mereka itu bisa bangun bangunan di atas gunung yang mungkin sampai saat ini kita belum bisa menciptakannya. Tapi semuanya itu disisakan oleh Allah sebagai bukti bahwa sesungguhnya yang paling penting itu adalah iman, Islam, ihsan, bukan fasilitas yang ada seperti itu. Terus balik lagi ke Yaman. Yang mempunyai kisah seperti itu berawal dari Yaman. Saat itu Yaman dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abrahah al-Ashram. Abrahah al-Ashram diperintah dari negara Romawi yang mempunyai agama Nasrani. Kemudian tiba-tiba Abrahah al-Ashram ini kan mengamati negara-negara sekitarnya. Ada Abrahah al-Ashram ini kemudian heran, gak habis pikir kenapa setiap tahun seluruh bangsa Arab ini kok datang ke tanah Mekah. Emang apa sih istimewanya gitu. Tanya kepada para menteri-menterinya, kemudian menterinya juga mengatakan, oh begini Pak Duka, sebenarnya saya tahu bahwa di sana itu ada bangunan yang bernama Ka'bah. Bangunan tua itu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak mungkin bisa berpaling dari Ka'bah tersebut. Kesanalah mereka itu pergi beribadah menyembah gitu, kata salah seorang menterinya. Ini juga menjadi pelajaran, apapun manusianya, tingkat keimanannya seperti apa, semuanya pasti sepakat ketika masuk masjid itu hatinya tenang, walaupun imannya seperti apa. Coba ayo masuklah masjid, mau ada AC-nya atau nggak ada AC-nya kok tiba-tiba terasa memang ini salah satu
tanda yang diberikan Allah, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Diberikan hidayah, keberkahan masjid itu tadi. Salah satunya di surat An-Nur itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'is yakhafuna yauman tataqallabu fil qulubu. Salah satunya kan itu seorang laki-laki yang selalu menyebut-nyebut ya, yang selalu hatinya bergantung kepada masjid. Bahkan salah satu golongan yang akan nanti mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Maka bersyukurlah posisi kita apapun juga, manakala Allah berikan kemampuan istiqomah bagi kita. Setiap azan zuhur itu sudah gelisah, kapan ya bisa segera menuju ke masjid. Ini mahal, betul-betul mahal ya. Renungan buat saya pribadi, manakala sudah mulai agak tinggi naik, kok justru semakin dengar adzan itu kok kita makin sibuk, nggak bisa mendatangi ke masjid. Ini juga sebetulnya musibah, bukan anugerah gitu. Balik lagi, akhirnya kemudian mengatakan si Abraha tadi kepada menterinya, emang apa istimewanya bangunan yang tua itu, yang terbuat dari batu kasar itu? Maka akhirnya karena rasa hasud, iri, kemudian Abraha mempunyai ide, kalau begitu kita akan bangun juga tempat ibadah yang jauh lebih indah, jauh lebih megah, jauh lebih fantastis dibandingkan Ka'bah gitu. Akhirnya dia dengan niatan menandingi. Ini juga hati-hati ketika bikin masjid, kok niatnya itu menandingi dengan masjid yang sebelahnya atau apa, berarti niatnya perlu ditata kembali. Sampai dulu kan ada masjid yang dihancurkan oleh Rasulullah yang bernama Masjid Diror itu, gara-garanya gitu, masjid justru jadi menjadi pemecah belah gitu. Akhirnya si Abraha ini niat untuk bangun gereja. Dibangunlah gereja tersebut, kita hiasi dengan perhiasan yang paling mewah, katanya si Abraha tadi. Gerbangnya dari emas, jendelanya dari perak, lantainya ini dari pualam yang berkilau. Semuanya kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja ini selesai dalam waktu singkat, gitu. Kalau kita masih ada mungkin gerbangnya dari emas, langsung ya, nggak kelamaan ditolong katean. Lumayan, lagi sakram gitu. Mana sing logam mulia sudah 1 juta sekram, gitu. Terus kemudian Abraham mengatakan, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraham. Bahkan orang-orang Makkah akan melupakan rumah tua mereka melihat bangunan seindah itu. Ya, dia pikir hanya urusan infrastruktur aja gitu. Apakah benar orang-orang Mekah ini akan terpalingkan dari Ka'bah menuju gereja yang bagus itu? Gereja itu disebut nama Al-Qullais. Qullais dari kata Kolansuah, peci. Kenapa? Karena saking tingginya menaranya, sampai-sampai orang yang melihat itu pecinya sampai jatuh. Itu namanya Al-Qullais. Ya, banyak sekali hikmah dari kita setiap mendengarkan sejarah. Baru nyampe ini pelajarannya, oh begini. Baru nyampe ini pelajarannya begini, gitu kan. Artinya bahwa setiap bangunan yang ada, masjid yang kita bangun ini harus indah, yang menjadi salah satu kesempurnaan. Tapi yang paling penting itu adalah ruh yang ada, niat tulus ikhlasnya dalam meninggikan agama Allah, itu yang paling utama
Akhirnya ternyata setelah gerejanya itu sudah selesai, apa yang diharapkan oleh Abraha ini nggak terwujud. Orang-orang Mekah dan Jazirah Arab tetap aja mencintai Ka'bah karena memang rumahnya Allah, dan itu nggak bisa dipungkiri. Ketenangan itu memang benar-benar adanya ya di sana, nggak bisa dipungkiri. Ada orang, ya semoga semuanya kita dipanggil oleh Allah untuk bisa menziarahi Baitullah Al-Haram dan juga mengunjungi masjid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar mereka itu ada orang yang nggak pernah nangis sama sekali, baru melihat Ka'bah itu langsung bisa nangis, masya Allah. Semoga kita semuanya dimampukan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang-orang Arab itu ternyata sudah sangat cinta kepada Ka'bah, dan mereka nggak mungkin berpaling seindah apapun bangunan tandingan itu. Bahkan penduduk Yaman sendiri itu seperti nggak mengindahkan rumah suci baru mereka itu. Mereka tetap berbondong-bondong ziarah ke Mekah. Akhirnya salah satu menjadi gayung bersambut sebenarnya. Si Abraha sudah kesel, pingin menyerang tapi belum ada alasan. Kok tiba-tiba ada salah satu suku dari Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah itu mendengar niat buruknya Abraha. Maka mereka itu malam-malam tiba-tiba datang ke mana? Ke gereja tersebut, dan kemudian mereka membuat kerusuhan, mereka sampai mengotori gereja tersebut. Setelah mereka pergi, orang-orang dari Bani Kinanah ini, Abraha tahu, marah, gayung bersambut karena niatannya menandingi Ka'bah nggak sukses. Kok tiba-tiba ada yang seperti itu dijadikan alasan. Ya udah kalau begitu kumpulkan pasukan, katanya si Abraha. Kemudian disiapkanlah gajah. Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 8, ada yang menyebut 12. Ada pemimpin gajah yang paling gede, yang paling besar, yang dipimpin namanya gajahnya itu Mahmud. Nama gajahnya yang paling besar itu. Niatannya itu lebih menghancurkan Ka'bah dengan hanya mencungkilnya. Niatannya itu seperti itu. Akhirnya dikumpulkanlah pasukan yang gak akan ada tandingannya. Akhirnya mereka bergerak. Abraha sendiri yang memimpin. Kemudian dia pikir kalau bangunan Ka'bah itu, bangunan tua itu hancur rata dengan tanah, maka orang Arab gak akan punya pilihan lain. Ya urusannya mesti akan datang. Nah, lagi-lagi urusan politis itu, nuansa politis itu selalu ada dalam setiap dimensi kehidupan. Maka bijaklah dalam setiap melihat perkara ini, kira-kira di sudut pandangnya itu jangan hanya satu sudut pandang, tapi 2, 3, 4 diambil dari mana. Terus kemudian trompet pun ditiup. Kemudian penduduk Jazirah Arab terkejut bukan kepalang mendengar seperti itu. Akhirnya ada salah satu orang dari bangsawan bahasa Arab itu yang namanya Dzunafar. Mereka mengerahkan masyarakatnya untuk menghadang gerak maju Abraha. Tapi ya nggak terkalahkan karena hanya segerombolan. Mungkin berbeda ceritanya ketika bersatu semuanya, itu mungkin masih bisa seperti itu. Ada lagi yang bernama Nufail bin Habib Al-Khotami, memimpin pasukan dari kabilah Syahron dan Nahis, tapi semuanya juga dikalahkan. Akhirnya Abdul Muthalib ini mendengar bahwa nanti akan datang sebuah pasukan besar yang akan menuju negerinya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib kan sebagai pemimpin, mendengar yang seperti itu, apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib?
Dah dikumpulkan masyarakatnya musyawarah. Maka kata-kata orang-orang orang-orang Mekah itu mengatakan kita akan lawan, kita lawan mereka gitu. Kenapa? Orang Arab itu terkenal berani mati untuk membela yang diyakininya. Semua orang-orang Mekah itu panik, kemudian mereka minta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur ini. Tapi kata Abdul Muthalib mengatakan sekeras apapun kita melawan mereka pasti akan sia-sia karena pasukan Mekah akan ditaklukkan. Pikiran Abdul Muthalib sebagai pemimpin itu seperti itu, selalu punya visi misi ke depan. Kalau dipaksakan perang, korban ini akan berapa banyak, kemungkinan menang dan tidaknya itu berapa. Harus begitu sebagai pemimpin itu, bukan hanya mengedepankan nafsunya saja. Terus kemudian kata Abdul Muthalib, kita nggak mungkin mampu ini. Setelah lagi musyawarah seperti itu, utusannya Abraha datang. Utusan Abraha datang kemudian mengatakan, sungguhnya Abraha itu nggak memerangi kalian loh, gitu. Tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kalian akan selamat jika tidak menghalanginya. Maka kata Abdul Muthalib pun juga begitu. Aku menyarankan kepada kalian untuk mengungsi ke sekeliling gunung-gunung di sekitar kota. Akhirnya seperti itu, utusannya tadi memanggil, tolong siapa pemimpin di sini? Disuruh ketemu sama Abraha gitu. Ada yang salah dari tadi saya koreksi sebenarnya. Yang benar memang dari utusan Romawi saat itu Abraha ini utusan dari negeri Habasyah, karena yang memimpin waktu itu kan kalau sekarang itu Vatikannya itu gitu. Terus akhirnya Abdul Muthalib ini datang menemui Abraha untuk negosiasi. Awalnya ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, Abraha ini takjub karena memang Abdul Muthalib ini adalah orang yang orang yang penuh dengan wibawa. Wibawanya itu betul-betul muncul. Saya kemarin karismatik. Saya kemarin ketemu dengan gurunya Iful, siapa pun kakaknya Cak Nun, Ustadz Fuad. Masya Allah, itu saya cerita ke istri sampai nangis. Orang soleh itu begitu ya. Nganterin dari Wagir ke rumahnya Ustadz Fuad, nyetir sama temen. Ya Allah, beliau berdua gitu ya, nggak banyak omong, nggak banyak apa, ditanya jawab, kemudian nanya ke kita dengan bahasa yang santun. Padahal profesor, beliau itu salah satu pakar bahasa Arab yang dari seluruh negara itu ada hanya 8 orang, salah satunya itu beliau. Ya, seperti itu, bahasanya santun, semuanya seperti itu. Mungkin gambaran orang yang berwibawa yang saya tahu ya seperti Ustadz Fuad itu. Sampai senior kami itu ngomong, saya punya ide seperti ini, kalau belum mendapatkan restu dari Ustadz Fuad ini belum afdol, tapi kalau Ustadz Fuad sudah mengatakan iya, wah itu sudah saya kenceng. Nah seperti itu. Sama mungkin kita seperti kepada orang tua kita ya. Kalau orang tua kita izin, kemudian orang tua ngisi, iya nak, tak izin, itu kan semangat. Berbeda jangan kemudian kita paksakan, itu kan di jalan kan mikir. Nah, sama seperti itu. Ini gambaran Abdul Muthalibnya seperti itu. Jam berapa ini? Tinggal 10 menit lagi. Akhirnya negosiasi. Awalnya itu Abraha itu sudah takjub dan nggak pede ketemu dengan Abdul Muthalib itu. Negosiasi, apa maumu? Katanya Abdul Muthalib sangat mengherankan.
tanyakan kepada Abdul Muthalib apa keinginannya. Maka kata Abdul Muthalib berkata, keperluanku adalah agar sang Raja Abraha mengembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang diambil oleh Raja. Jadi waktu dalam pernah perjalanan itu semua ada onta diambil apa dirampas semua gitu ya, karena lagi berkuasa kan gitu. Sama kalau kita konvoi itu kan, yang lainnya ini suruh minggir, kayaknya jalanan itu milik kita gitu. Ini nggak bagus juga. Terus kata Abraha kepada penerjemahnya, katakan kepada Abdul Muthalib, tadinya Abdul Muthalib itu membuat aku kagum gitu. Tapi aku jadi hilang kekagumanku karena seketika tak tanya, yang diminta itu justru kambing apa ontanya dia, bukan untuk mempertahankan Ka'bah atau apa. Kata Abdul Muthalib, sangat indah sekali. Inni ana rabbul ibil gitu. Wa inna lil baiti robban sayamna'uh. Kamu tahu nggak, wahai Abraha, sesungguhnya aku ini adalah Rob pemilik onta, dan sesungguhnya Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri yang akan membelanya sendiri. Gitu. Jadi sesuai dengan posisi, aku pemilik onta, ya aku bela ontaku. Ka'bah punya pemiliknya sendiri, ya nanti pemiliknya yang akan membela Ka'bah itu sendiri. Gitu. Gak percaya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Yang berkali-kali saya ceritakan berulang-ulang. Berkali-kali musibah, berkali-kali musibah, ujian, cobaan, gempa bumi, banjir, longsor. Allah menyisakan satu bangunan-bangunan apa itu? Masjid. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan? Alam taro, apakah enggak melihat? Melihat itu seolah-olah itu kamu enggak punya analisa, enggak punya ilmu pun, masa ya enggak bisa melihat gitu. Kan sudah sangat jelas. Melihat itu ainul yakin, itu maksudnya, bukan ainul yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin itu sebenarnya pemahaman yang kelasnya itu pemahaman instingnya hewan. Dia baru bisa mempercayai kalau dia melihat secara langsung. Nah, kalau orang berilmu kan tanpa harus melihat dia sudah bisa menganalisa. Sampai alam taro, apakah kau nggak melihat? Kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Allah Rabbmu itu berbuat di ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Maka sangat mulia sekali ya Allah, kita nggak bisa ya. Semoga Allah mampukan. Salah satu teman saya itu dahsyat sekali, dia punya cita-cita itu mendidik santri-santrinya itu agar menjadi pembelanya Allah. Intan surullaha yansurkum, dengan salah satunya adalah membangun masjid. Itu saya betul-betul ghibtoh kepada Ustadz Luqmanul Hakim. Itu anak-anak didiknya itu militan dahsyat, bikin masjid. Kalau di Facebook itu ada Ustadz Randy Saputra, Berkah Box itu. Kemudian ya Ustadz Luqmanul Hakim itu salah satu anak didiknya sampai punya donasi bangun masjid, donasi 10 ribuan. Nanti insya Allah saya share. Sampai seperti itu. Jadi keyakinannya begitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka ingin berbuat makar, tapi makarnya itu makar yang salah. Apa yang terjadi? Fa'arsala alaihim thayran. Allah utus itu burung-burung, sekumpulan burung-burung thayran. Ababil itu yang bergerombol sebenarnya. Jadi ababil itu yang bergerombol, bukan nama burung. Fa'arsala alaihim thayran ababil tarmihim. Seperti itu. Jadi kalau seandainya
Ada orang yang berbuat makar untuk berbuat buruk kepada Ka'bah saja Allah melindunginya seperti itu. Maka orang yang memuliakan Ka'bah, memuliakan masjidnya Allah, gimana Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut? Salah satunya ya bagi kita makmurkan masjid itu minimal itu 5 waktu itu setiap Allahu Akbar tergerak hati kita, minimal itu dulu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk akhirnya dia mengatakan yang seperti itu. Abraha heran, wih, orang ini ngomongnya seperti itu. Katanya Abraha dengan sombongnya, maka naliyam tani amin nih, sekarang gak akan ada yang bisa mencegahku gitu. Kata Abdul Muthalib dengan enaknya, itu urusanmu dengan Allah. Karena urusannya diambil semuanya, bawa pulang, nyampe diabarkan kepada seluruh penduduk Quraisy, hei semuanya kosongkan Ka'bah, kosongkan Mekah, kosongkan semuanya, dilihat dari atas bukit-bukit, gunung-gunung, semuanya itu tadi. Nah, ini bagi Abraha kan, wah, jalan terbuka lebar untuk menghancurkan. Siapa yang menghalangi? Tiba-tiba tinggal 3 menit, insya Allah tutup. Tiba-tiba ketika mau bergerak nih onta menuju depan sana nggak bisa, diem aja entahnya. Tapi giliran kebalik sana mau, balik sana mau, balik sana mau. Ini ada apa? Sampai dipukuli, sampai diapain, sampai dibentak-bentak semuanya. Nggak berani, nggak bisa semuanya. Tiba-tiba datang dari arah dekat laut sana, mereka berteriak. Allah mengirimkan kawanan burung itu tadi, dikepakkan sayapnya sampai menutupi sinar matahari, saking banyaknya itu, melemparkan batu-batu tadi itu semuanya, sampai diabadikan dalam surat yang tadi, semuanya, hampir semuanya itu mati. Tapi nggak semuanya, ada juga yang selamat, lari balik lagi ke Yaman. Salah satunya Abraha itu selamat sampai Yaman. Bahkan sebagian penyakit, ahli tafsir menyebutkan bahwa wabah penyakit ini, ada yang mengatakan bahwa yang dibawa itu kuman-kuman yang bisa bikin orang itu merotol badannya. Kan ada ya model-model seperti itu. Dalam beberapa hari saja seluruh pasukan itu mati dengan tubuh yang rusak seperti daun dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Sampai di situ akhirnya kita dapat mengambil pelajaran apa? Ya Allah, yang mau menistakan agama ini, berbuat makar untuk wa makaru wallahu khairul makirin. Kemudian barang siapa yang ikut masuk dalam orang-orang yang memakmurkan masjid, Masya Allah, bagaimana urusan kita akan diselesaikan oleh Allah. Gampang bagi Allah menyelesaikan. Diurus. Kenapa? Karena kita mengurusi agamanya Allah. Ini adalah kisah tentang penyerangan Abraha, yang kejadian ini sekitar 40 hari sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah, karena waktu itu ada peristiwa besar gimana kejadian yang kita ceritakan berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.